Sementara, seseorang yang sepertinya Renata mengelap badan saya menggunakan sebuah kain dengan tangan kanan. Sedangkan telapak tangan kiri gadis itu terasa meraba-raba dada saya. Sialnya, birahi saya malah terpancing merasakan sensasi sentuhan telapak tangan Renata. Kedua mata saya terbuka menatap Renata yang nampak sangat cantik. Sesaat, saya sempat menutup mata lagi karena pandangan yang masih berkunang-kunang, lalu berusaha mengumpulkan tenaga untuk bangkit dari tempat tidur. "Mam, mau kemana? Kamu sebaiknya istirahat dulu. Kamu kan masih sakit. Aku temenin kok," ucap Renata sambil mendorong tubuh saya lagi hingga rebah kembali ke atas tempat tidur. Bukannya mengelap lagi tubuh saya yang bermandikan keringat, Renata malah mencium bibir saya dengan penuh nafsu sambil meraba bagian sensitif saya yang dari tadi memang sudah bangun. Saya yang sangat menikmati permainan lidah gadis itu dalam mulut hanya bisa memejamkan mata. Tiba-tiba, suara pecahan benda terdengar memekakkan telinga. Renata yang sangat terkejut melepas bibirnya dari mulut saya, lalu beranjak mengangkat tubuhnya dan melempar pandangan ke semua penjuru ruangan. Saya sendiri mencoba bangkit sambil memegangi kepala yang masih sangat pusing. "Lekas tinggalkan tempat ini, Ger. Gadis yang kujaga ternyata berniat buruk kepadamu. Jangan sampai kau terjebak. Lawan pengaruh zat asing dalam tubuhmu." Mendadak telinga saya mendengar suara seorang laki-laki tua yang sepertinya tidak asing. Saya tertegun mendengar suara tidak asing tadi, lalu melempar pandangan ke arah Renata. Jelas yang barusan suaranya terdengar adalah jin penjaganya gadis itu yang bermaksud memperingatkan saya dari niat buruk Renata. Benak saya mengingat apa yang beberapa detik lalu terjadi. Renata mencium saya dan anehnya saya malah menikmatinya. Ada apa ini? Mengapa birahi gua tiba-tiba bergelora? Pasti ada sesuatu yang diam-diam telah dilakukan Renata. Dengan menarik nafas panjang, saya berusaha mengalirkan tenaga dalam ke seluruh tubuh untuk menolak segala rasa lemah yang saya rasakan. Saya mencoba bangkit meski masih terhuyung-huyung. Kaos yang tergeletak di atas tempat tidur segera saya raih. Namun, mendadak Renata menangkap tangan saya. Gadis itu ikut berdiri dan merapatkan tubuhnya di tubuh saya. Perlahan dua tangan Renata memegangi leher saya dan menariknya ke bawah untuk mempermudah dirinya mencium bibir saya. Sontak saya menampik pegangan tangan Renata dan mendorong tubuh gadis itu hingga jatuh ke atas ranjang. Sambil memegangi kepala yang masih terasa berat, saya melangkah mundur dengan tubuh sempoyongan. Pandangan mata saya yang masih berkunang-kunang mencoba mencari retak kamar mandi. Ya, saya harus segera ke kamar mandi. Di sana, di sebelah kanan, ruang yang saya cari nampak berbayang. Saat tiba di sisi dinding kamar mandi, saya membuka pintunya, lalu masuk dan mengunci ruangan itu dari dalam. "Mam, buka pintunya, Mam. Kamu ngapain di kamar mandi?" Saya sama sekali tidak menghiraukan teriakan serta gedoran Renata dari luar pintu kamar mandi. Dalam benak saya yang ada saat ini adalah bagaimana caranya mengeluarkan paksa jus jeruk dari dalam rambung. Di atas wastafel, saya memasukkan jari telunjuk ke dalam mulut untuk memancing rasa mual. Dan berhasil. Cairan kuning kental bercampur sisa-sisa roti bakar bekas sarapan tadi pagi dengan rasa sudah berubah pahit termuntahkan keluar dari dalam mulut. Saya mengulangi memasukkan jari telunjuk lagi ke dalam mulut dan memuntahkan cairan sama, hingga tidak ada lagi isi lambung yang tersisa. Dengan wajah pucat dan keringat dingin mengucur, saya menyandarkan punggung di dinding kamar mandi, lalu merosot duduk dengan dua lutut tertekuk ke atas. Pandangan mata saya masih sedikit berkunang-kunang menatap samar ke arah depan. Entah mengapa, tubuh saya mendadak menggigil meski hawa panas di bahu kanan masih terasa. "Gua nggak boleh pingsan di sini. Gua harus lawan," ucap saya dalam hati. Saya segera mengubah posisi duduk menjadi bersila, kemudian mengatur nafas serta jalan darah dan mulai mencoba menyalurkan tenaga dalam lagi. Alhamdulillah tidak seperti yang pertama. Kali ini tenaga dalam saya terasa mulai mengalir dan mampu menghilangkan rasa menggigil dengan dibantu hawa hangat pedang jagat samudra. Perlahan, hawa pedang jagat samudra pun berangsur-angsur lenyap bersamaan dengan mulai hilangnya rasa pusing di kepala. Pandangan saya pun sedikit demi sedikit kembali seperti semula, tak lagi berbayang dan berkunang-kunang. Setelah merasa lebih baik, saya berusaha berdiri dan melangkah ke wastafel. Sisa muntahan yang masih ada di wadah wastafel segera saya bersihkan dengan membuka air keran, lalu membasuh muka dengan setangkup air yang sudah saya kumpulkan di dua telapak tangan. Wajah saya nampak masih sedikit pucat saat bercermin. Kemudian saya membasuh wajah lagi dan beranjak melangkah keluar dari kamar mandi.
Pandangan saya sempat melirik ke pecahan beling dari gelas yang berisi jus jeruk milik saya. Siapapun yang telah memecahkan benda itu sudah menyelamatkan saya dari perbuatan terkutuk. Di sana, di pinggir tempat tidur, Renata bangkit dan mendekati saya yang berjalan ke arahnya. Gadis itu langsung mencegat langkah saya dan memegangi dua lengan ini. Pandangan mata saya menyorot tajam wajah gadis itu. "Gua nggak nyangka lu bisa kayak gini, Ray," ucap saya lirih sambil menampik pegangan tangannya. "Mam, aku bisa jelasin semua ke kamu." "Jelasin apa, Ray?" "Jelasin kalau lu udah nyekokin gua pakai obat. Itu yang mau lu jelasin ya?" bentak saya dengan suara keras. Kedua mata Renata nampak mulai berkaca-kaca, lalu melangkah mundur dan duduk kembali di pinggir tempat tidur. Saya yang memang sudah tak mau lagi berlama-lama di sini, segera meraih kaos dan mengenakannya, disusul jaket jin berwarna biru yang menjadi luaran. Dengan langkah pasti, saya hendak meninggalkan tempat yang sempat akan menjadi saksi bisu atas dosa besar yang hampir saya perbuat. Baru saja saya melangkah, Renata kembali bangkit dan mencegat. "Mam, aku minta maaf, aku hilaf. Semua aku lakuin karena aku sayang kamu. Aku pikir dengan cara itu, aku bisa milikin kamu selamanya," ucap Renata sambil mencoba memeluk saya. Saya melangkah mundur untuk menghindari pelukan gadis itu, lalu menatap nanar kembali ke arahnya. "Kenapa sih? Kamu gak pernah membuka hati buat aku? Apa kurangnya aku dibandingkan Anggi? Aku gak masalah jadi orang kedua di hubungan kalian. Jika kamu menikah dengan Anggi pun, aku bersedia jadi istri kedua kamu. Setidaknya aku bisa dapat sedikit cinta dari kamu, Mam. Aku cuma minta sedikit aja," teriak Renata sambil menangis. Saya tertegun melihat gadis itu yang kembali duduk di pinggir ranjang sambil terisak. Langkah kaki saya yang terhenti memaksa diri ini mematung memandangi gadis yang barusan berteriak histeris. Sial, kenapa hati saya selalu luluh oleh tangisan seorang gadis? "Aku udah nyoba lupain kamu, Mam. Bahkan aku pernah buka hati buat Reno dan jalan bareng dia, tapi gagal. Wajah kamu masih aja berbayang di mata aku. Aku gak bisa kayak gini terus, Mam. Aku terobsesi sama kamu. Itu yang bikin aku nekat ngelakuin apapun, sampai tadi campurin obat di minuman kamu. Aku cuma mau milikin kamu seutuhnya. Aku cinta sama kamu, Mam. Apa aku salah kalau aku cinta kamu?" ucap Renata dengan diselingi isak tangisnya. "Cinta? Lu bilang semua yang lu lakuin karena lu cinta gua? Buka mata lu, Ray. Hubungan kita gak lebih dari sahabat. Gua gak ada niat buat ngisi hati gua dengan nama lain selain Anggi. Kalau lu emang cinta gua, seharusnya lu ikhlas lepasin gua biar bisa bahagia sama Anggi. Itu jauh lebih terhormat daripada tindakan lu tadi yang udah nyoba jebak gua," bentak saya dengan nada tinggi. Renata kembali menangis. Wajah cantik gadis itu nampak tertutupi kesedihan yang dalam. Kedua matanya sembab oleh air mata. Saya sendiri hanya bisa mematung tanpa tahu akan berbuat apa atau mengucapkan apa lagi. Dalam hati, saya sebenarnya iba melihat Renata dalam kondisi seperti itu. Akhirnya, saya memutuskan untuk tinggal sejenak guna mendengarkan keluh kesahnya. Dengan kembali melangkah, saya duduk di bangku yang ada di depan balkon. Sebatang rokok saya keluarkan lalu mulai menghisapnya setelah terbakar dan mengeluarkan asap putih yang langsung tersebar di udara. Cukup lama saya duduk memandangi Renata yang terus menangis hingga terdiam dengan sendirinya. Dari depan, Renata nampak mulai menguasai emosi, lalu berjalan ke arah dapur dan menghampiri saya sambil membawa sapu ijuk beserta tempat sampah. Dengan telaten, gadis itu menyapu pecahan gelas di atas lantai, lalu memasukkan ke dalam tempat sampah menggunakan secari undangan tak terpakai yang ada di atas meja. Setelahnya, Renata duduk di atas bangku di sebelah saya sambil menatap kosong ke arah ranjang. "Aku gak bisa bayangin kalau kita sampai ngelakuin itu, Mam. Aku nyesel banget udah khilaf. Maafin aku ya." Saya menganggukkan kepala sambil menjatuhkan abu rokok ketiga di atas tempat sampah, lalu melirik ke arah Renata. "Gua gak tahu apa yang harus gua omongin ke lu, Ray. Terus terang, gua kesal dan kecewa. Bukan pertama kalinya gua minta maaf karena gak bisa terima perasaan lu ke gua. Bukan pertama kalinya juga gua ngucapin makasih buat cinta lu itu. Tapi perbuatan lu tadi udah kelewatan, Ray. Lu udah dibutain perasaan lu sendiri. Lu egois. Gua udah gak peduli lu mau kasih izin atau enggak ke jin penjaga lu buat bantuin gua bebasin Anggi," ucap saya mengungkapkan isi hati. Renata sempat melirik saya dengan kedua mata berkaca-kaca, kemudian menundukkan wajahnya menatap lantai. Suara isak tangis gadis itu kembali terdengar, namun kali ini lirih. Saya menghela nafas dan menghisap rokok yang sudah hampir terbakar habis. "Aku terima kekecewaan kamu, Mam. Aku akui aku salah. Tapi jangan takut, aku bakal kasih izin kok buat bantu kamu bebasin Anggi.
Jawab Renata sambil menyeka air matanya di pipi. Saya membuang rokok setelah mematikan baranya di pinggir tempat sampah, lalu melirik lagi ke arah Renata. Gadis itu terlihat menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Anggi beruntung banget ya, bisa dicintai kamu sampai segitu dalamnya, Mam. Seandainya Anggi itu adalah aku, mungkin bahagianya aku bakal ngalahin segalanya. Tapi semua gak mungkin. Aku ya aku, Anggi ya Anggi. Kami berdua cewek yang berbeda, yang sama-sama sayang ke kamu. Hari ini aku udah memantapkan hati untuk ambil keputusan sendiri, ucap Renata seraya menatap kosong ke arah depan. Saya juga menghela nafas panjang. Pandangan mata saya melihat gurat kesedihan amat dalam dari sosok mata kosong Renata. Sebuah senyuman getir tersimpul dari bibirnya saat selesai mengucapkan beberapa kalimat. Lalu gadis itu melemparkan pandangannya ke arah saya. Kamu sebaiknya pulang dan tinggalin aku sendiri di sini, Mam. Tapi sebelum kamu pergi, aku minta izin untuk memeluk kamu. Itu pun kalau kamu gak keberatan, Mam. Saya terdiam memikirkan permintaan Renata. Namun akhirnya saya memutuskan untuk meluluskannya. Bagaimanapun juga, Renata adalah salah satu dari beberapa orang cewek yang saya anggap sebagai sahabat dekat. Mungkin pelukan saya akan sedikit meringankan beban rasa yang sedang ditanggungnya saat ini. Saya mulai berdiri dan melempar senyuman manis ke arah Renata sambil merentangkan kedua tangan. Gadis itu seketika tersenyum sumringah meski kedua matanya masih nampak basah. Kemudian ia bangkit dan memeluk saya sangat erat. Mendadak Renata kembali terisak dalam pelukan saya. Bahkan kali ini isak tangisnya terdengar cukup menjadi. Beberapa kali saya membelai rambut gadis itu sambil berusaha menenangkannya. Entah mengapa timbul perasaan tidak enak dalam batin saya saat merasakan pelukan Renata seperti sebuah pertanda bahwa ini pelukan terakhir dari gadis itu. Perlahan Renata melepaskan pelukannya dan menyeka air mata sembari menundukkan wajahnya di hadapan saya. Ray, lu yakin bakal baik-baik aja kalau gue tinggal? Tanya saya yang dibalas oleh anggukan kepala gadis itu. Renata mengangkat wajahnya dan menatap saya dengan penuh arti. Sebuah senyuman manis dilemparkan gadis itu ke arah saya. Aku gak apa-apa kok, Mam. Udah, sana pergi. Kamu harus selamatin Anggi kan? Jawab Renata yang mencoba menutupi raut kepedihan di wajahnya. Saya mengangguk, lalu tersenyum ke arah Renata. Tangan kanan saya terangkat dan mengusap-usap lengan atas gadis itu. Ya udah, gue pergi ya. Lu jangan ngelakuin yang macam-macam ya, Rey. Pinta saya ke Renata. Gadis itu tersenyum manis dan mengantarkan saya menuju pintu apartemen sepupunya. Mam, panggil Renata saat saya sudah keluar dari pintu. Saya memutar tubuh dan memandangnya sambil mengerutkan dahi. Aku harap kamu sama Anggi bahagia, Mam. Ucap Renata dengan suara lirih, disusul sebuah senyuman yang nampak manis namun mengandung perasaan hancur dalam hatinya. Saya membalas senyuman Renata dengan senyuman yang sama manisnya, lalu melangkahkan kedua kaki pergi meninggalkan gadis itu. Dalam hati, saya berharap Renata tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak sepeninggalnya saya. Di basement, saya segera mengeluarkan motor dan melajukannya ke rumah Rido. Saya teringat bahwa sore nanti Rido akan meminta Nyai Lingga untuk kembali ke rumahnya. Oh iya, sekedar informasi, Rido dan Sulu itu sudah mempunyai tempat tinggal sendiri, pemberian orang tuanya Rido. Letaknya pun tidak begitu jauh dari rumah orang tuanya. Rido memang ingin segera hidup mandiri bersama Suluh dalam sebuah rumah tangga. Sama persis dengan keinginan saya nanti jika telah menikahi Anggi. Tapi saya tahu alasan sebenarnya yang membuat Rido ingin hidup berdua saja bersama Suluh. Tidak lain karena dia ingin lebih leluasa ikeh-ikeh kemocian dengan istrinya. Ahai! Setibanya di kediaman Rido, saya segera turun dari motor dan membuka pintu gerbang. Lalu menuntun motor CBR pemberian Anggi dan menguncinya secara ganda, persis di sebelah mobil milik Rido. Kening saya berkerut melihat keadaan rumah kedua saudara saya itu yang nampak sepi. Semua tirai dan daun jendela serta pintu rumah tertutup rapat. Jika Rido dan Suluh sedang pergi, seharusnya mobil tidak terparkir rapi dalam gerbang. Tapi kenapa semua tirai ditutup ya? Masa iya sih si kampret lagi naikin bininya siang-siang begini? Tanya saya dalam hati sambil terus menenteng helm di tangan kanan. Supaya rasa penasaran ini hilang, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan ajian tembus pandang guna melihat keadaan di dalam rumah Rido dan Suluh. Jika ajian tersebut tidak bisa menembus bagian dalam rumah mereka, itu artinya dugaan saya tepat.
Sambil menyalurkan tenaga dalam ke kedua mata, saya merapalkan mantra ajian tembus pandang yang diajarkan Bayu Barata. Urat-urat di sekitar kedua indera penglihatan saya terasa menghangat dan menyembul keluar. Samar-samar, bagian ruang tengah kediaman Rido dan Suluh mulai terlihat dan nampak kosong tanpa adanya sosok mereka. Saya segera mengalihkan pandangan ke arah lain untuk melihat keadaan di dalamnya. Tiba-tiba, kedua mata saya terasa pedih begitu mencoba menembus sebuah ruangan. Saya langsung menutup mata dan menguceknya beberapa kali. Semua tenaga dalam saya tarik dari kedua indera penglihatan setelah menyadari bahwa dugaan saya sebelumnya ternyata benar. Tanpa pikir panjang, saya melangkahkan kedua kaki ke depan pintu rumah Rido dan Suluh. Suara ketukan keras 3 kali terdengar. Saya menunggu jawaban dari dalam untuk beberapa saat. Namun tidak terdengar suara apapun. Kembali saya mengetuk pintu dengan jauh lebih keras. "Iya, tunggu sebentar," teriak seorang wanita dari dalam. Saya sengaja memakai helm full face lagi untuk menutupi wajah, lalu membalikkan tubuh membelakangi pintu. Suara pintu yang terbuka terdengar berderit. "Siapa ya?" tanya seorang wanita yang sudah pasti Suluh dari arah belakang. Saya sengaja tidak segera berbalik menghadapnya untuk memancing emosi Suluh. "Mas, jangan mempermainkan saya ya, ada suami saya di dalam." Saya tetap berdiri membelakangi Suluh. Dalam hati, saya tertawa mendengar saudara perempuan saya itu memanggil suaminya, Rido. Suara langkah kaki terdengar dari dalam menuju ke arah pintu. "Kenapa, Yang?" tanya Rido dari belakang. "Gak tahu tuh, ada orang gila datang tapi gak menunjukin mukanya," jawab Suluh yang membuat saya kembali tertawa ngakak dalam hati. Siapa lu? Jangan macam-macam di rumah gua," bentak Rido dan akhirnya membuat saya mengalah. Lalu membalikkan tubuh setelah membuka helm. Dengan cepat, saya berlutut menangkap 2 betis Rido. "Ampun bang, jangan gebukin saya bang," ucap saya memelas sambil menundukkan wajah agar tidak bisa dilihat oleh Rido dan Suluh. Apa sih lu?" bentak Rido lagi seraya berusaha melepaskan diri dari pelukan saya di betisnya. Saya langsung berdiri dan memasang wajah konyol menertawakan Rido serta Suluh. "Anjing," teriak Rido sambil memukul dada saya karena telah tertipu. Dengan gerakan lincah, saya menangkis pukulan Rido menggunakan helm dan membuat saudara saya itu meringis kesakitan. "Ngehe lu bre, siang-siang datang malah ngerjain," maki Rido sambil mengurut-urut punggung telapak tangannya. Saya tidak membalas gerutuannya, lalu melangkah masuk ke dalam rumah dan merangkul bahu Suluh. "Woi kampret, bini gua lu mau ajak kemana?" teriak Rido dari belakang dan langsung melempar tangan kanan saya dari bahu istrinya. Suluh sendiri tertawa melihat reaksi Rido, lalu menggandeng mesra lengan suaminya. "Gua mau ajak Suluh ke dapur bre, gua lapar banget." "Lapar sih lapar, tapi jangan main rangkul bini orang dong," gerutu Rido yang jelas menampilkan wajah cemburunya. "Ya elah, udah kimpoy masih jelas aja lu ke gua. Udah ah, Suluh, antar gua ke dapur yuk." "Eits, gak usah, gua aja yang antar lu ke dapur." "Yang, kamu jauh-jauh dari dia," sambar Rido yang sambil menampik tangan saya yang hendak kembali ingin merangkul bahu Suluh. Saya dan Suluh kompak menertawakan tingkah konyol Rido. Emang saudara saya yang satu itu masih saja cemburuan jika saya sengaja bercanda dengan istrinya. Jelas-jelas mereka berdua sudah terikat dalam tali pernikahan. Di dapur, saya segera menyingkap tudung saji di atas meja makan. Kedua mata saya berbinar menatap seporsi rendang ayam dan sop iga sapi segar yang masih hangat. Tanpa pikir panjang dan tanpa mengucapkan permisi, saya langsung mengambil piring dan mangkok dari raknya. 2 porsi nasi putih saya sendok ke atas piring, ditambah sepotong rendang ayam bagian paha dan 3 sendok sop iga sapi sudah terpindahkan ke dalam mangkok saya. "Jugdah, udah berapa hari lu gak ketemu nasi bre? Porsi makan lu kayak lagi balas dendam," tanya Rido yang ditujukan untuk menyindir saya. "Selamat makan saudaraku semua. Bodoh amat lu mau ngemeng apaan juga," balas saya dengan jawaban nyeleneh. "Monyet." Saya tidak memperdulikan makian lirih Rido yang sempat tertangkap indera pendengaran. Setelah membaca basmalah, saya segera melahap hidangan yang telah disiapkan oleh Suluh untuk menu makan siang mereka. Tanpa terasa, semua yang ada di piring dan mangkok saya telah sirna, berpindah ke dalam lambung. Tapi karena tadi saya sudah memuntahkan semua makanan untuk menghilangkan pengaruh obat Renata, lambung saya masih terasa belum penuh meski sudah menyantap masakan Suluh barusan. "Boleh nambah nggak?" tanya saya dengan senyuman mengembang. Kagak, buat gua makan sore tuh. Enak aja lu bre, bisa habis nih masakan bini gua,"
bentak Rido yang membuat saya melemparkan pandangan seketika ke arah Suluh. "Suluh cantik, gua boleh nambah ya? Sop iganya aja deh. Tanggung tuh, udah mau habis." Tanya saya lagi dengan tak kalah memelasnya ke arah Suluh. Dengan cepat Rido hendak mengambil mangkok sop iga sapi, namun tangannya malah dikepret oleh Suluh. "Udah gak apa-apa Yang, Imam lagi lapar. Ibunya kan masih kurang sehat banget, jadi mungkin gak dimasakin di rumah." "Tapi Yang..." "Udah ah, nanti sore aku masakin buat kamu lagi," sambar Suluh sambil menajamkan pandangannya, lalu menyodorkan mangkok berisi sop iga sapi ke arah saya. "Makasih Suluh cantik, lu emang saudara gua yang paling baik, gak kayak laki lu tuh, medit. Buruan habisin, jangan emeng aja lu," gertak Rido dengan wajah masam. Dalam hati saya tertawa ngakak, pengen guling-guling melihat wajah Rido yang menatap saya dengan kedua mata tak berkedip sambil menelan air ludahnya sendiri. Saya sengaja menyedot air sop serta sumsum dalam tulang iga sapi dengan cukup keras dan membuat Rido menggaruk-garuk kepalanya. Tanpa terasa, sop iga sapi buatan Suluh yang rasanya maknyos itu pun ludes gua santap. "Alhamdulillah. Makasih ya Suluh," ucap saya ke arah istrinya Rido. Rido sendiri terlihat menahan rasa kesal, lalu berjalan bersama Suluh ke ruang tengah. Saya yang sudah merasa kenyang berjalan mengekor di belakang mereka. Sesudah masing-masing duduk di sofa berwarna coklat, saya merogoh kantong celana. Sesuai kebiasaan selepas makan, saya langsung mengeluarkan sebatang rokok dari dalam bungkusan putih dan berniat membakar serta menghisapnya. "Lu kalau mau ngerokok di luar bre, jangan di sini," kata Rido dengan nada masih sedikit tinggi. "Ya elah, dari tadi gue dibentak-bentak mulu bre," keluh saya yang kemudian bangkit dari sofa dan melangkah keluar menuju teras. Di atas sebuah bangku Betawi berwarna hitam, saya mendudukkan diri dan mulai membakar ujung rokok. Sedapnya tenggorokan yang terkena asap setelah perut kenyang membuat saya melupakan semua yang terjadi untuk sesaat. Suara langkah kaki terdengar berjalan keluar dari dalam rumah. Suluh yang pertama kali keluar langsung duduk di sebelah kiri saya, sementara Rido sempat mengambil bangku plastik dari dalam dan duduk mengapit saya di sebelah kanan. "Lu udah manggilnya Liga bre?" tanya saya ke arah Rido. Saudara saya itu terdiam sesaat sambil memandangi wajah saya lekat-lekat. "Lu abis ciuman sama siapa bre?" Mendengar pertanyaan Rido, saya sempat tersentak, lalu mengelap semua bagian bibir dengan cepat. Pandangan saya terlempar ke arah Suluh yang mulai menatap mengintimidasi. Begitu pula dengan tatapan suaminya Rido. Tak mau mereka menyangka yang bukan-bukan, akhirnya saya menceritakan semua kejadian yang terjadi antara saya dan Renata di apartemen sepupunya. "Seharusnya dari dulu gue kasih pelajaran tuh perek. Bisa-bisanya dia nyekokin cowok pakai obat perangsang. Bener-bener rendah banget kelakuannya jadi cewek. Dia sengaja lakuin itu karena tahu lu gak dijaga Sekar sama Bayu Barata, Mam," maki Suluh sambil meremas jemarinya karena gemas bercampur kesal. Rido menendang lutut saya dan membuat saya melirik ke arahnya. Saudara saya itu melemparkan wajah ke arah Suluh sambil bergidik ngeri. Saya tertawa kecil saat faham akan maksud Rido yang sangat takut jika melihat istrinya sedang marah seperti sekarang. Tapi tawa saya langsung lenyap bersamaan dengan suara deheman Rido begitu Suluh menatap kami berdua dengan tajam. "Tapi bre, kayaknya bukan cuma obat perangsang yang dicekokin Renata ke dalam jujuruk elu deh. Setahu gua, reaksi obat perangsang gak kayak gitu. Lu bakalan merasa gerah luar biasa dan nafsu yang berkobar-kobar. Nah, ini kan yang ada malah lu teler," kata Rido memberikan penjelasan. Belum sedetik Rido selesai berucap, Suluh merebut bungkusan rokok dari genggaman tangan saya dan melemparkannya ke wajah Rido. Rido sendiri nampak kebingungan melihat reaksi Suluh. "Loh, kamu kenapa Yang?" tanya Rido dengan wajah heran. "Kamu pernah cekokin cewek mana sampai tahu banget soal reaksi obat perangsang?" tanya Suluh dengan nada tinggi. Rido melempar pandangannya ke arah saya untuk meminta pembelaan. Saya sendiri malah mengangkat bahu karena bingung mau membela dengan cara apa. "Aku cuma browsing aja kok Yang di mbah Google. Sumpah, aku gak pernah nyekokin cewek manapun," ucapan Rido sama sekali tidak dihiraukan oleh Suluh yang malah berjalan masuk ke dalam. Saya melihat Rido berusaha menyusulnya dari belakang sambil memanggil nama Suluh. Hingga suara bantingan disusul suara terkuncinya pintu yang terdengar keras dan membuat langkah Rido terhenti. Sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan wajah tertekuk dan sesekali pandangan mata terlempar ke arah pintu, Rido berjalan kembali lalu duduk menggantikan Suluh. "Udah bre, ntar juga baikan lagi lu. Suluh dan Anggi tuh hampir sama sifatnya. Kadang suka keras kayak batu dan mau menang sendiri. Tapi gue yakin itu yang bikin lu makin cinta ke Suluh kan? Sama kayak gue bre.
ucap saya dengan suara lirih saat teringat kembali pada Anggi. Dimanapun kamu berada saat ini, aku benar-benar berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi kamu, Yang. Bisik saya dalam hati diiring rasa pedih di relungnya. Bre, ngomong-ngomong, lu beneran gak sampai ike-ike kimochi sama Renata? Pertanyaan Rido sontak membuyarkan segala sedih yang saya rasakan. Satu depakan ke betis Rido saya berikan untuk menjawab pertanyaan konyolnya. Rido meringis kesakitan sambil mengusap-usap betisnya. Saya sempat merasa heran melihat reaksi Rido yang sedikit lebay di mata saya. Lu kenapa sih, Bre? Dari tadi aneh banget, tanya saya yang membuat Rido menaikkan wajah dan memandang saya dengan tatapan tak mengerti. Aneh gimana? Ya aneh aja. Pas gua datang tadi, lu sama Sulu gak ada yang tahu kalau itu gua. Seharusnya lu berdua kan bisa ngerasain aura gua, Bre. Terus reaksi lu nonjok helm sama pas gua nendang betis lu barusan, muka lu meringis kesakitan. Buat gua, reaksi lu itu aneh, kayak orang kosong yang gak punya ilmu. Rido nampak terkejut mendengar pertanyaan saya barusan. Wajahnya yang masih menyeratkan raut kaget perlahan mulai mendekati wajah saya. Sontak saya menarik kepalanya ke belakang guna menghindari wajah Rido yang kian mendekat. Tapi dengan cepat saudara saya itu menarik leher saya agar tidak lagi berusaha menjauh. Sambil bergidik ngeri, saya menatap Rido yang semakin mendekatkan wajahnya ke telinga. Gua abis naik, Bre, bisik Rido di telinga kanan saya. Saya mengerutkan dahi karena tidak paham akan maksud bisikan Rido barusan. Maksud lu apaan sih? Gue tahu tadi lu lagi naik sama Suluh, tapi hubungannya sama keanehan lu berdua apaan, Bre? Sontak Rido meninju lengan kanan saya dengan tangan kirinya. Anjir, lu ngintipin gua, Bre? Tanya Rido dengan nada tinggi. Saya tertawa melihat kepanikan saudara saya itu. Lalu lagi-lagi ide iseng muncul di benak saya. Masih dengan sesekali tertawa, saya berpura-pura mengurangi rasa sakit dengan mengusap-usap lengan kanan. Salah lu sendiri pakai nutup semua tirai, Bre. Gua penasaran kan? Gua pakai aja ilmu tembus pandang buat lihat keadaan dalam rumah lu. Tapi jangan takut, Bre. Ilmu tembus pandang gak bisa buat ngintipin lu. Yang ada mata gua malah sakit. Rido tertawa mendengar pengakuan saya, lalu menarik leher saya untuk kembali untuk dibisikinya. Jadi gini, Bre. Tiap gua abis naikin Suluh, kekuatan kita berdua hilang. Sampai gua sama Suluh mandi junub. Makanya tadi kita gak tahu kalau lu yang datang. Saya menarik leher dari pegangan Rido dan mengerutkan dahi menatapnya. Saya baru tahu, jika setelah berhubungan badan dengan pasangan sendiri, maka kekuatan mereka akan hilang sampai semua hadas dibersihkan dengan mandi wajib. Berarti nanti malam lu berdua jangan naik dulu, Bre. Bisa berabe kalau kekuatan lu berdua sampai hilang pas bantuin gua ngadepin Bajak Rama. Rido menganggukkan kepalanya tanda mengerti akan ucapan saya. Lalu ia permisi untuk masuk ke dalam guna melakukan mandi junub. Saya sempat tertawa melihat Rido mengetuk pintu yang masih terkunci sambil memanggil nama Suluh dengan suara memelas. Benar dugaan saya, Suluh akan luluh oleh panggilan suaminya. Meski sambil menekuk muka, Suluh terlihat membukakan pintu dan berjalan menghampiri saya. Pandangan mata saya sempat tertegun menatap rambut Suluh yang nampak masih basah. Lu habis mandi junub ya? Siang-siang rambut basah. Goda saya ke arah Suluh yang wajahnya nampak merona. Oh iya, Mam, beruntung jin penjaganya Renata sempat bisikin lu lewat batin ya. Gua gak bisa bayangin kalau lu sampai ngelakuin dosa besar yang pernah bikin gua sama Rido kehilangan semua kekuatan. Ya Allah, mudah-mudahan taubat naswa kami engkau terima ya Allah, ucap Suluh sambil menatap kosong ke angkasa. Saya tersenyum melihat raut penyesalan yang jelas terpancar dari wajah saudara perempuan saya itu. Lalu saya mengusap-usap bahu kirinya beberapa kali. Gua yakin taubat lu berdua pasti diterima. Buktinya kekuatan lu udah sama-sama balikan, kata saya mencoba memberikan semangat pada Suluh. Suluh sendiri tersenyum kecil lalu menghela nafas panjang. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa bebasin Anggi ya, Mam. Gua mau kalian berdua bersatu juga di pelaminan, ucap Suluh yang saya aminkan dalam hati dengan penuh perasaan. Dari dalam, Rido nampak berjalan keluar dengan penampilan sudah jauh lebih segar. Hal itu menandakan bahwa Rido sudah melaksanakan mandi junub. Dengan senyuman sumringah, Rido kembali duduk di bangku sebelah kanan saya. Bre, buruan panggilnya Lingga, Bre. Gua pengen ngomong bentar sama dia, pinta saya pada Rido. Rido menganggukkan kepalanya tanda menuruti permintaan saya, lalu memejamkan kedua mata dan nampak khusyuk terdiam. Tak perlu waktu lama, Nyai Lingga yang masih berwujud Anggi muncul di hadapan kami. Saya langsung berdiri dan tertegun menatap sosok seorang gadis berkaos hitam dengan celana jin ketat berwarna sama dan sepatu high heel sedang mengulum senyuman manisnya.
Sempat saya terlupa bahwa sosok Anggi di hadapan saya hanyalah jelmaan Nyai Lingga, hingga jin penjaganya Ridho itu kembali menjelma ke bentuk aslinya. "Nyai, tolong menjelma kembali menjadi kekasihku," ucap saya dengan penuh harapan karena tak mau sosok Anggi hilang dari pandangan mata. Nyai Lingga sempat menoleh ke arah Ridho dan Suluh seolah meminta pertimbangan mereka berdua. Begitu Suluh tersenyum, Nyai Lingga melempar pandangannya kembali ke arah saya sambil menganggukkan kepala. Kemudian jin cantik itu menyilangkan dua telapak tangan memegang bahu sambil memejamkan kedua mata. Perlahan-lahan sosok Nyai Lingga yang bergaun putih menjelma kembali menjadi Anggi. Senyuman saya merekah lagi melihat penampakan sosok gadis yang sangat saya sayangi. Meski bukan Anggi yang saya cinta, namun melihat penjelmaan Nyai Lingga bisa mengurangi rasa rindu dan membuat semangat saya untuk menyelamatkannya nanti malam semakin menggelora. Saya pun mulai menjelaskan kepada Nyai Lingga tentang bagaimana seharusnya bersikap seperti Anggi agar tidak menimbulkan kecurigaan di keluarganya, terutama saat prosesi lamaran nanti malam, di mana ia harus benar-benar menjaga sikap di hadapan perwakilan keluarga saya. Tak lupa, saya juga memberikan pesan terakhir ke Nyai Lingga untuk membantu kami saat tengah malam tiba. Dengan cermat, Nyai Lingga menyimak semua pembicaraan saya. Jin penjaganya Ridho itu nampak sangat mengerti akan penjelasan saya barusan. Setelah semua selesai saya tuturkan, saya meminta Ridho untuk menyuruh Nyai Lingga kembali ke rumah Anggi dan meneruskan penyamarannya. Sebatang rokok kembali saya bakar sambil menatap kosong ke arah motor merah pemberian Anggi. Bayangan ketika gadis itu memeluk saya dengan sangat mesra dari belakang saat kami berdua melaju di atas kuda besi terlintas di benak saya. Tanpa sadar, saya mengulum senyuman manis teringat akan hal itu. Setelah semua terlaksana, saya pun pamit dari rumah Ridho dan Suluh, lalu kembali ke rumah dengan menggunakan motor CBR pemberian Anggi. Persis jam 3:30 sore, saya tiba di rumah dan disambut oleh Om Hendra serta Tante Septi yang sedang duduk di teras bersama ibu. Selesai mencium tangan ketiga orang yang sangat saya hormati itu, saya segera memohon diri untuk melaksanakan sholat asyar di dalam kamar. Pandangan saya menatap kosong ke arah langit-langit kamar sambil merebahkan diri dengan berpangku dua tangan di bawah kepala. Benak saya melayang membayangkan semua. Satu persatu dari ketiga wajah yang saat ini hanya bisa saya bayangkan saja muncul dalam benak. Anggi, Sekar, dan Bayu Barata. Ketiganya sama-sama meninggalkan saya meski dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Begitu waktu maghrib telah beranjak meninggalkan manusia yang merugi karena lalai menunaikan kewajibannya, beberapa orang tamu datang ke rumah saya. Pak RW dan Pak RT sempat menggoda saya yang malam ini akan segera melamar seorang gadis. Sementara Om Hendra dan Tante Septi, juga ibu yang sudah nampak rapi, sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju rumah Anggi. Saya sempat membantu memasukkan beberapa parcel ke dalam mobil Om Hendra, lalu melepas kepergian rombongan itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian hati merasa bahagia karena hari ini merupakan langkah awal yang bersejarah di kehidupan saya dan Anggi. Namun separuh batin malah menangisi keselamatan sang kekasih hati. Di dalam kamar, saya telah selesai melaksanakan sholat isya dan sedang melipat sajadah saat suatu aura kekuatan cukup tinggi muncul dari belakang. Saya segera membalikkan tubuh dan terkejut melihat sosok kakek tua bergamis putih sedang tersenyum. Tanpa pikir panjang, saya langsung mencium punggung tangan kanan beliau. "Bersiaplah, Anggir. Aku akan membawamu ke tempat pertemuan dengan Braja Krama," ucap Ki Purwagalih dengan wajah tenang dan bijak. Saya cukup terkejut mendengar ucapan Ki Purwagalih, lalu melirik ke arah jam tangan yang baru menunjukkan pukul 8 malam lewat 40 menit. Tapi Eyang, tengah malam masih beberapa jam lagi. Mengapa buru-buru? Apakah Eyang merasakan firasat buruk? Tanya saya penasaran sambil berharap jawaban Ki Purwagalih bukanlah sesuatu hal yang tidak saya inginkan. "Tidak, Anggir. Aku hanya ingin kita tiba lebih dulu dan mengatur pasukan, sekaligus menyiapkan strategi untuk melawan Braja Krama." Saya tertegun mendengarkan ucapan Ki Purwagalih, lalu melirik diam-diam ke arah laptop. Benak saya teringat akan jadwal rutin memposting updatean terbaru untuk tweet saya di Kaskus. Saya memang sudah berjanji jika tidak ada kesibukan berarti, tiap hari saya akan memposting updatean paling sedikitnya 1. Namun sepertinya saya harus menunda kegiatan rutin tersebut dan mengecewakan para pembaca tweet saya di Kaskus, mengingat rencana Ki Purwagalih juga terdengar sangat penting. "Jika kau harus melakukan sesuatu yang jauh lebih penting,
Sebaiknya kau tunaikan saja dahulu niatmu, Ger. Lagi pula, tidak baik mengecewakan orang banyak yang mengharapkan sesuatu darimu. Kedua mata saya membesar mendengar ucapan Ki Purwagali. Saya sempat lupa jika di hadapan saya saat ini sedang berdiri sesosok jin dengan kekuatan cukup tinggi yang bisa begitu mudah menelisik isi benak. Dengan perasaan sedikit ragu, saya berniat mengutarakan sebuah permintaan pada Ki Purwagali. Jika diperbolehkan, aku ingin meminta waktu untuk memenuhi janjiku, Eyang. Saat aku sudah siap, aku akan memanggil namamu guna membawaku ke tempat yang dipilih Brajakrama. Itu pun jika dirimu berkenan, Eyang. Pintas saya dengan sangat hati-hati karena takut terkesan memerintah beliau. Ki Purwagali tersenyum sambil mengusap-usap jenggotnya dan menganggukkan kepala. Lalu pandangannya melirik juga ke arah laptop yang sempat saya pandangi secara diam-diam. Baiklah, jika kau merasa sudah siap, cukup panggil saja nama asliku, Ger. Akan tetapi, satu hal yang harus kucamkan kepadamu. Jangan pernah menyebutkan nama asli kami dalam cerita yang kau buat, karena tidak menutup kemungkinan ada orang berilmu di luar sana yang bisa membaca tulisanmu dan mencoba mencari tahu tentang kami. Saya tertegun mendengar ucapan Ki Purwagali yang mengandung ancaman di dalamnya. Untungnya, sesuai kesepakatan antara saya dan ketiga saudara serta permintaan Sekar, saya memang tidak pernah menyebutkan nama asli dari tiap tokoh gaib yang ada di sini. Baik, Eyang, aku mengerti akan wajanganmu. Terima kasih telah memahami keadaanku. Aku tidak akan pernah melanggar yang telah kau camkan tadi, ucap saya dengan wajah tertunduk. Ki Purwagali sendiri kembali mengulum senyumannya bijak, lalu melayang menghilang menembus dinding kamar. Saya segera mengambil laptop pembelian mendiang ayah ke atas meja belajar. Kemudian menyalakan benda itu sambil membakar sebatang rokok. Sementara laptop masih loading, saya membuka dua daun jendela dan mematikan AC dalam kamar agar udara malam yang masuk dari luar bisa menetralisir asap beracun yang mulai berhembus keluar dari mulut saya. Saya sempat termenung memikirkan langkah apa yang akan saya lakukan sebelum memposting sebuah updatean terbaru di Kaskus. Setelah berpikir dan menimbang dalam benak sendiri dengan cukup alot, akhirnya saya memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang reader. Saya mengaktifkan hotspot di HP saya dan membuka akun thread saya di Kaskus. Kemudian membuka submenu New Private Message untuk mencari tahu siapa saja yang pernah mengirimkan pertanyaan konyol atau hanya sekadar berkenalan dan mengajak ngopi bareng. Hampir 15 menit saya membuka kembali satu persatu dari isi inbox private message, hingga akhirnya saya tergelitik akan permintaan nyeleneh satu akun atas nama Agan Ali Kubro. Dari isi PM-nya yang panjang dan sangat berbelit-belit menandakan bahwa Agan yang satu ini masalahnya cukup rumit dan membuat pusing saya sendiri. Saya bahkan sempat tertawa saat melihat inti permintaannya yang cukup aneh namun kocak. Entah mengapa, saya pun positif akan memilih si Agan Ali Kubro. Sebuah PM saya kirimkan ke akun tersebut. Isinya untuk mengajak bertemu langsung dengan saya di salah satu mall di dekat pesantren Al-Hamidiyah yang ada di Depok. Lalu meminimas situs Kaskus dan membuka MS Word yang berisi kumpulan pengalaman pribadi saya dan ketiga saudara saya. Saya membuang rokok keluar jendela dan mulai mengedit satu part cerita dari kelima bagian, yang salah satunya saya langsung posting sebagai updatean terbaru. Setelah itu, saya mengambil CD RW di atas meja belajar dan memburning 4 cerita terakhir yang belum diedit dalam kepingan. Sebuah postingan lain saya buat untuk mengabarkan ke para pembaca kisah tentang perasaan saya yang ragu apakah akan bisa meneruskan cerita atau tidak. Karena yang saya hadapi kali ini benar-benar akan menentukan kehidupan saya, baik itu sebagai anak yatim seorang ibunda, sebagai salah satu bagian dari ketiga saudara, seorang abang dari gadis yang sedang beranjak remaja, dan sebagai seorang pecinta yang sebentar lagi akan membuktikan seberapa besar pengorbanan yang harus saya pertaruhkan demi sang kekasih hati. Saya sempat membuka kembali submenu New Private Message dan mendapati satu pesan pribadi terbaru dari akun seorang reader yang saya pilih. Dia menyetujui permintaan saya untuk bertemu. Saya langsung membalas dengan kalimat 15 menit dari sekarang di McD ke akun tersebut, yang membuat saya kembali tersenyum karena gaya bahasanya lumayan berantakan. Selepas itu, saya menyalin baju koko dengan kaos singlet bergambar tengkorak dan memakai sweater hitam kumal sebagai luarannya. Saya membuka sarung, menggantinya dengan celana pendek hitam serta sepasang sepatu Converse berwarna sama tanpa kaos kaki. Lalu menelpon Bimo untuk meminta bantuan rampak tantra. Saya sempat pula mengirimkan pesan WA ke ibu untuk memberitahukan
bahwa malam ini saya akan menginap di rumah Bimo. Meski dalam hati saya merasa menyesal telah membohongi beliau. Bantuan apa yang kau inginkan dariku, titisan Jagatirta? Tanya Rampak Tantra yang tiba-tiba muncul di belakang saya. Saya tersenyum lega melihat kedatangan sosok tinggi besar dengan seluruh tubuh tertutupi bulu panjang dan kasar. Bantu aku untuk pergi ke sebuah tempat, Rampak Tantra, pinta saya dengan penuh harap. Bayangkan saja tempat yang ingin kau datangi. Aku akan membawamu ke sana, titisan Jagatirta. Saya mengangguk faham, lalu mengantongi CD-ROM berisi 4 part cerita yang belum saya edit. Kedua mata saya mulai terpejam begitu merasakan tangan berjari jemari besar dan berbulu panjang mulai memegangi bahu kanan. Tak lama kemudian, telinga saya menangkap suara beberapa orang berbicara dan suara lagu yang cukup keras mengalun. Bukalah matamu, titisan Jagatirta, ucap Rampak Tantra yang langsung saya turuti. Pandangan saya menangkap suasana sebuah kamar mandi cukup bersih yang nampak kosong. Ternyata Rampak Tantra telah memindahkan saya ke tempat yang saya bayangkan dalam benak. Saya segera menutupi kepala dengan hoodie sweater hitam untuk menyamarkan wajah agar tidak ada yang mengenali. Rampak Tantra, bisakah kau membuat auraku menjadi lebih tegas hingga mampu menggetarkan hati seseorang saat aku berucap atau saat aku memandang? Pinta saya yang dibalas dengan anggukan kepala jin penjaganya Bimo. Tanpa mengeluarkan suara apapun, Rampak Tantra langsung memegang kepala saya yang tertutupi hoodie sweater. Bulu-bulu tangannya yang panjang nampak menjuntai persis di depan wajah saya. Perlahan-lahan hawa hangat mengalir dari telapak tangan Rampak Tantra dan merasuk ke dalam ubun-ubun. Beberapa detik kemudian, jin penjaganya Bima itu menarik tangannya dari atas kepala saya sebagai pertanda telah selesai meluluskan permintaan saya barusan. Terima kasih Rampak Tantra. Jika berkenan, tolong temani aku sebentar untuk menemui seseorang di tempat ini. Rampak Tantra menganggukkan kepalanya tanda setuju. Lalu saya mulai keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju sebuah restoran cepat saji. Tak banyak pengunjung yang ada di restoran 24 jam itu. Hanya ada beberapa pasangan muda-mudi di dalam restoran tersebut. Pandangan saya menelisik ke setiap penjuru restoran yang terhenti di sosok seorang laki-laki berambut sedikit panjang dengan sweater belang-belang. Firasat saya mengatakan bahwa sosok tersebut adalah orang yang saya cari untuk dimintakan bantuan. Dengan cepat, saya berjalan mendekat dan duduk di hadapannya. Bang, saya Imam, ucap saya untuk membuka percakapan sambil menatap tajam ke arah laki-laki yang berusia sekitar 30 tahunan itu. Sosok tersebut nampak kaget, tertegun, dan sempat menatap wajah saya, lalu menundukkan kepala dengan sendirinya setelah melihat saya menatap tajam. Saya tersenyum kecil menyadari bantuan Rampak Tantra ternyata berhasil. Cukup lama saya tidak menerima jawaban apapun dari lisan laki-laki itu. Akhirnya saya mengambil CD-ROM dari kantong sweater dan menyodorkannya ke depan laki-laki tersebut. Di dalam CD ini ada 4 part cerita saya. Tolong diedit dan update di akun Kaskus saya. Password akan nanti saya kirimkan lewat PM ke akun ente bang. Saya dan ketiga saudara akan melawan jin kuat nanti malam dan gak tahu sampai kapan. Mohon doanya ya bang. Si laki-laki berkulit sawo matang itu mengangkat kepalanya lagi dan menatap saya cukup lama. Gan, soal pertanyaan aneh waktu itu gimana? Tanyanya dengan wajah penasaran. Sebenarnya saya sempat merasa terusik mendengar ucapan laki-laki itu yang terasa kurang tepat di saat seperti ini. Sambil menatapnya kembali dengan tajam, saya mulai bangkit. Maaf bang, saya nggak ada waktu lagi. Tolong jangan pernah ceritakan apapun tentang saya, atau Sekar bakal saya suruh gangguin abang. Ancam saya dengan ada suara pelan namun terdengar jelas. Pandangan saya melirik ke arah Rampak Tantra yang masih melayang di luar restoran dan menyuruh jin penjaganya Ridho itu melayang mendekati laki-laki yang masih ada di hadapan saya. Laki-laki tersebut nampak terkejut dengan wajah seketika pucat sambil memegangi tengkuk leher saat Rampak Tantra sudah melayang persis di belakangnya. Tanpa mengucapkan apapun, saya pergi meninggalkan laki-laki tersebut yang sempat mengangguk-anggukkan kepala beberapa kali dengan wajah masih menyiratkan ketakutan. Di kamar, jam dinding sudah menunjukkan pukul 9:30 lewat saat sosok Rampak Tantra sudah menghilang untuk kembali ke Bimo. Saya mengambil HP dan mengirimkan password akun Kaskus saya lewat PM ke akun laki-laki tadi sambil menegaskan kembali permintaan saya sekaligus memohon doa. Beberapa pesan WA dari ibu juga telah diterima di HP. Isinya mengatakan bahwa acara lamaran berjalan lancar dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Satu pesan lagi dari ibu yang membuat saya sedikit resah. Beliau meminta saya untuk tidak menginap di rumah Bimo
Dengan berat hati saya membalas pesan ibu bahwa ada sesuatu hal sangat penting yang harus saya lakukan dan memohon doa pada beliau. Kemudian saya mematikan HP dan memanggil nama asli Ki Purwagali. Sosok bergamis putih dengan aura kesaktian cukup tinggi seketika muncul di hadapan saya. Lamat-lamat saya menangkap suara mesin mobil dari arah luar rumah. Kedua mata saya membesar karena merasa yakin bahwa rombongan yang telah melamar Anggi telah tiba di rumah. "Eyang, bawa diriku sekarang juga dari sini," pinta saya yang dibalas dengan anggukan kepala beliau. Kedua mata saya terbuka dan mendapati diri telah berada di puncak sebuah gunung. Kepulan asap kelabu berbau belerang yang memenuhi udara di sekitar terasa menusuk indera penciuman dan membuat dada menjadi sesak. Meski sebagian besar asap itu memang membumbung tinggi ke atas, tapi tetap saja abu vulkanik yang melayang terbawa asap memperpendek jarak pandang. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari abu tersebut yang menempel di sweater yang saya kenakan. Kita telah memasuki sisi gaib gunung ini. Semua benda kasar yang nampak nyata tidak akan menyakiti meski kau masih menggunakan tubuh kasarmu, Ger. Hanya udara yang bisa masuk ke sisi gaib tempat yang kita pijak saat ini. Pantas saja, abu vulkanik berwarna kelabu yang terlihat jatuh dari langit itu terasa transparan. Namun sayangnya, meskipun abu tidak mengganggu, tapi asap berbau belerang masih menyesakkan jalan nafas. Seperti ucapan Ki Purwagali tadi, hanya udara yang bisa menembus sisi gaib gunung ini. Saya segera menutup jalan nafas menggunakan lengan sweater dan mengedarkan pandangan ke segala penjuru. Lapisan kabut asap cukup tebal memaksa saya untuk menggunakan ajian tembus pandang guna menembus pekatnya asap putih bercampur bau belerang. Meski masih menutup indera penciuman dengan lengan sweater, di sebelah timur, pandangan mata saya menangkap puncak runcing sebuah gunung. Di barat laut, nampak samar sebuah danau indah. Sementara di selatan, terlihat kepulan dan pantai yang tak kalah indah. Sementara, di hadapan saya, terbentang tanah tandus dengan batu-batu berbagai ukuran, serta sebuah lubang kawah yang sangat besar yang mengeluarkan asap tebal. Saya memang sempat menonton berita di televisi tentang erupsi yang terjadi di gunung ini sejak bulan September tahun lalu. Bahkan puluhan ribu penduduk yang tinggal dalam radius tidak aman dari lereng kaki gunung terpaksa diungsikan oleh pemerintah daerah setempat. Saya sama sekali tidak membayangkan akan berada di puncak gunung tersebut, meski di dalam alam yang berbeda. Pandangan saya sempat menoleh ke arah Ki Purwagali yang sedang mengeluarkan sesuatu dari balik gamis putihnya. Telan biji ini tanpa menarik nafas. Racun belerang itu tidak akan mengganggu nafasmu lagi, Ger. Jangan lupa baca basmalah, ucap Ki Purwagali sambil menyodorkan telapak tangan kanannya. Sebutir biji buah berbentuk pipih seukuran kuku ibu jari berwarna coklat gelap ada di tengah-tengah telapak tangan kanan Ki Purwagali. Saya sempat menatapnya untuk sesaat. Beliau pun tersenyum sambil menganggukkan kepala, seperti meyakinkan saya untuk segera mengambil biji itu. Tanpa pikir panjang, saya mengambil sebutir biji buah yang baru pertama kali saya lihat. Dengan membaca kalimat basmalah dan menahan nafas, saya menelan biji buah tersebut. Saya sempat bergidik dan menutup mata rapat-rapat, begitu merasakan sensasi rasa pahit teramat sangat di tenggorokan. Tingkat kepahitan biji buah itu memang sangat tinggi, tapi khasiatnya berbanding sama dengan pahitnya, Ger. Cobalah, salurkan tenaga dalammu ke pusat sekarang. Saya menganggukkan kepala sambil menutupi hidung dengan lengan sweater, lalu melakukan apa yang disarankan Ki Purwagali. Tenaga dalam saya mulai tersalurkan ke pusat. Secara perlahan muncul hawa hangat dari dalam tubuh yang terus berpendar ke tiap organ. Lepaskan lenganmu dari hidung dan cobalah bernafas seperti biasa, Ger, saran Ki Purwagali. Perlahan saya melepaskan lengan sweater yang menutupi hidung dan mencoba menarik nafas dalam-dalam. Ajaib, udara yang mengalir masuk ke dalam rongga hidung dan terus beredar ke paru-paru terasa sangat segar, khas udara pegunungan. Sama sekali tidak ada aroma belerang yang menusuk dan membuat nafas sesak. Dari samping, Ki Purwagali nampak membuka sorbannya dan mengibaskan benda tersebut sambil berputar ke segala arah. Gelombang aneh seketika muncul dari kibasan sorban Ki Purwagali dan memudarnya tebalnya kabut asap, sehingga menjadikan pandangan mata bisa menatap jelas ke segala penjuru. Dan anehnya lagi, kepulan asap kelabu yang keluar dari dalam lubang kawah langsung membumbung tinggi ke atas tanpa sempat menyebar ke samping seperti sebelumnya, seolah ada kekuatan gaib yang meluruskan kepulan asap itu menuju ke angkasa raya. Baru saja saya ingin menanyakan perihal sosok-sosok lain, tiba-tiba
Ki Purwagali memegang bahu kanan saya. Suara pekikan saya terdengar bersamaan dengan mengelaknya tubuh saya dari pegangan telapak tangan Ki Purwagali yang terasa sangat panas di bahu kanan saya. Padahal bahu saya terlapisi kaos singlet dan sweater hitam. Namun rasa panas tadi seolah menembus dua pakaian yang melindungi tubuh dari hawa dingin pegunungan. Kening saya berkerut menatap heran atas tindakan yang barusan dilakukan Ki Purwagali. Tapi sosok berwajah tenang itu malah melemparkan senyumannya. Aku hanya memberikan sedikit hawa murniku ke pedang jagat samudra yang ada di bahu kananmu, Ger. Saya tertegun menatap Ki Purwagali yang malah membalikkan tubuh sesudah berucap demikian. Tatapan saya membesar begitu melihat Sekar dan sosok kakek tua bergamis putih dengan senjata andalannya, yaitu sebilah tongkat berwarna sama, muncul 5 tombak di belakang Ki Purwagali. Saya langsung berlari menyongsong kedatangan dua sosok yang sempat saya pikir tidak akan datang membantu. Sekar, Ki, sapa saya dengan kedua mata berbinar senang. Sekar nampak mengulum senyuman getir, lalu melempar pandangan ke arah Ki Purwagali sambil menganggukkan kepala tanda memberikan salam hormat. Mungkin Sekar masih ngambek atas ucapan saya tempo hari yang telah menyinggung perasaannya. Saya segera meraih tangan kanan jin penjaganya Renata yang tersenyum ramah, kemudian menciumnya penuh hormat. Alhamdulillah, kalian berdua akhirnya mau membantuku, ucap saya ke arah Sekar dan jin penjaganya Renata. Meskipun aku masih kesal dengan perkataanmu kemarin, tapi aku tidak akan meninggalkan pemuda sembrono sepertimu, Kang Mas, jawab Sekar dengan wajah sedikit masam. Kalian selesaikan dahulu masalah pribadi. Aku akan menyapa sahabat lama dan gagah di sebelah sana, kata jin penjaganya Renata seraya melempar senyum ke arah Ki Purwagali. Sosok bergamis sama warna dengan Ki Purwagali itu melayang cepat menghampiri sahabatnya. Kemudian mereka berdua saling berpelukan hangat seperti dua karib yang baru bertemu setelah ratusan tahun terpisah. Saya yang ditinggal berdua bersama Sekar melirik ke arah jin cantik itu. Sekar, maafkan aku ya yang telah menyakiti hatimu dengan lidahku. Aku benar-benar menyesal telah mengatakan semuanya. Aku memang menunggu kau mengakui kesilapanmu, Kang Mas. Tapi aku juga minta maaf karena telah meninggalkanmu. Ada satu hal penting yang ingin kukatakan kepadamu tentang gadis bernama Renata. Kening saya berkerut mendengar kalimat Sekar yang membawa-bawa nama Renata. Apakah dia sempat menemui gadis itu? Atau mungkin tahu tentang apa yang telah dilakukan Renata kepada saya? Sebelum tiba di sini, aku dipanggil penjaganya Renata. Beliau menceritakan apa yang telah dilakukan gadis yang ia jaga kepadamu. Amarahku sempat terpancing. Namun begitu mendengar pengakuan sekaligus permintaan maaf dari mulut gadis itu sendiri, aku pun terpaksa meredam kekesalan. Aku juga sangat terkejut saat gadis itu memintaku untuk menggunakan ajian putar angin pada dirinya. Kedua mata saya membesar karena kaget akan penuturan Sekar barusan. Renata, mengapa dia sampai nekat meminta Sekar untuk menggunakan ajian putar angin pada dirinya sendiri? Apa keputusannya itu ada hubungannya dengan gua? Benar, Kang Mas, gadis itu terlalu mencintaimu hingga beberapa kali membuat nekat akibat dibutakan perasaannya kepadamu. Dia memintaku menggunakan ajian putar angin guna menghapus semua bayangan dirimu dalam benaknya. Jadi sekarang kau hanyalah orang asing di mata Renata. Seiring dengan lenyapnya semua perasaan cinta dan kenangan dalam benak serta hati gadis itu kepadamu. Saya tertegun menatap wajah Sekar dengan pandangan tak berkedip. Benak saya teringat akan ucapan Renata sebelum saya pergi dari apartemen sepupunya siang tadi. Jadi ini yang gadis itu maksud dengan kemantapan hati untuk mengambil keputusan sendiri. Lalu pelukan yang sempat ia minta pun merupakan pelukan terakhirnya sebagai seorang gadis yang sangat mencintai saya. Kang Mas, lihatlah, bala bantuan untuk mengalahkan Braja Krama sudah mulai tiba, ucap Sekar sambil tersenyum senang dengan tatapan mata berbinar. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Imam Al-Fatah dan ketiga saudaranya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.